politisi, jurnalis, mahasiswa, para intelektual segala macam, ayo kita nggak usah lagi juga masuk juga dalam sistem, jangan di luar sistem, karena itu bagian dari istilah politik kita. Karena kalau kita membuat partai mungkin belum kuat ya kan, tapi ya dimulai. Kita nggak apa-apa bikin partai ataupun masuk ke partai-partai yang sudah mapan, kemudian kita strategi kuda Troya ya, bagus sih partai politik dari dalam. Itu pertama. Kedua, kalaupun terkait dengan berbagai polemik, akses dampak negatif yang terjadi dengan pilkada hari ini, ya menurut saya perbaiki sistemnya, yang gemuk dirampingkan, proses yang panjang, birokrasi yang berbelit itu diteruskan. Misalnya untuk tahapan-tahapan pemilu seperti DPT, penyelenggara itu KPU itu sudah melakukan DPT berkelanjutan. Artinya ya sudah, ketika tahapan berjalan sudah nggak perlu lagi ada tahapan pemutahiran data pemilih, karena sudah ada KPU punya data sendiri, nggak usah lagi ngambil dari Kementerian Dalam Negeri ya, namanya DP 4 itu ya, DP 4 itu nggak perlu lagi, udah nanti sudah ada, nggak perlu lagi. Kemudian tahapan kampanye, kalau memang partai politik sudah bekerja dengan baik, edukasi terhadap pemilih, kalau masyarakat sudah bagus, nggak perlu lagi ada tahapan kampanye, langsung aja gitu. Langsung aja tentukan jadwalnya, tentukan ininya. Kenapa? Ya 5 tahun itulah kampanyenya gitu. Kemudian ada tahapan pencoblosan misalnya. Kalau digunakan sistem yang baik, saya membayangkan misalnya gini, terkait dengan statement saya awal tadi ya, terkait dengan relasi kuasa segala macam, itu kan eksekutor untuk politik uang itu kan kadang-kadang bapak kita sendiri ya kan, tokoh senior kita sendiri di lapangan, apalagi di desa-desa ya. Karena kita sudah bersepakat negara ini adalah negara demokrasi, di mana rakyat sudah punya hak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan arah pemerintahan negara kita. Maka mau dia pemilihan langsung atau tidak langsung, pemerintah harus tetap bisa menjamin mekanisme pengawasan itu bisa terlaksana dengan ideal, dengan rasional ya, logis, dan terbuka ruang dialog bagi rakyat dengan para elitnya. Khususnya yang saya sorot di daerah ya, kita bicara soal pemilihan kepala daerah ya, karena pengawasan mungkin lebih condong berada di pusat, karena memang pusat itu selalu menjadi sorotan, tapi daerah itu sering terlupakan. Mungkin teman-teman media bisa membantu gitu ya, bahwa supaya proses pengawasan itu bisa tetap berjalan dengan maksimal di daerah, dengan membuka ruang bagi atau menjembatani antara pemerintah daerah dengan publiknya. Jadi itu. Closing statement pamungkas dari sudut pandang politik dan pemilu, Dr. Rodi Cahyadi Kurniawan, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, pelaksanaan pemilihan langsung 20 tahun yang sudah berjalan sejak tahun 2004 yang lalu memiliki beberapa kelemahan. Pertama, maraknya politik uang. Kedua, banyaknya kasus korupsi. Ketiga, inkonsistensi kebijakan dari pemimpin daerah. Keempat, anggaran yang tidak berorientasi pada publik. Maka dari itu memang perlu ada evaluasi untuk membandingkan dengan pemilihan tidak langsung. Walaupun menurut saya mengutip pendapat dari Arab Coach, Edward Spinal dan Mandari Sukbajati bahwa kurva politik uang itu naik 2009, 2014, 2019, menurun di 2024 dan ada kemungkinan akan menurun kembali di 2029 dan 2034. Maka pilihannya ada dua. Kita akan tetap melaksanakan pemilihan langsung di semua jenjang, baik itu presiden, legislatif, DPR, gubernur dan wali kota dan bupati, tapi dengan beberapa catatan. Misalnya pengetatan anggaran, terus pengurangan anggaran, ya, karena orientasinya adalah kepada pemilih, dan melakukan edukasi yang lebih baik kepada publik untuk memilih. Yang kedua, kita beralih ke pemilihan tidak langsung dengan catatan kita melakukan itu di pemilihan gubernur terlebih dahulu di 2029. Karena kenapa?
Karena gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat agar praktek-praktek kegiatan program dari pusat itu dilaksanakan oleh daerah. Setelah itu dilaksanakan, jika itu berhasil, silahkan dilakukan evaluasi kembali untuk beralih dari pemilihan langsung ke pemilihan tidak langsung. Karena memang saya sepakat bahwa proses pemilihan baik langsung maupun tidak langsung itu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Dan itu hanya sebagai salah satu cara untuk memilih para pemimpin yang akan memimpin negeri ini. Yang harus amanah, harus fatonah, harus berorientasi kepada rakyat. Itu